Tumpengan itu urusan Amar itu ya. Bang, bisa diulang lagi Bang, nazar yang pengen dilakukan sama Amar sendiri itu seperti apa Bang? Amar pernah nyebut dia pengen umroh setelah bebas, insya Allah. Hari ini bisa dikatakan Bang. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Segera bebas Amar Zoni grogi untuk bertemu Irish Bella. Amar Zoni disebut akan segera bebas dari kasus narkoba pada pekan depan. Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya Amar Zoni ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkotika. Pengacara Amar Zoni Abdullah Emil Umar berkata bahwa kliennya mengaku grogi untuk bertemu dengan istrinya sendiri. Amar Zoni juga kurang percaya diri untuk bertemu dengan rekan kerjanya. Hal itu dirasakannya karena Amar Zoni sudah 6 bulan tidak bersosialisasi. Nah, dari sini dasar petikan putusan akan saya bawa ke kejaksaan. Nanti informasinya seperti apa dan juga penghitungan tanggal apabila emang Amar keluar dari penahanan, tanggal berapa mungkin menyusul nanti sore baru kita tahu jawabannya. Ya, betul. Belum tahu kapan ya Bang? Ya, kalau kepastiannya belum tahu, cuman insya Allah kalau nggak meleset ya minggu depan yang pasti. Minggu depan kapan, hari apa? Belum tahu gitu. Apakah ini bebas bersyarat atau seperti apa Bang? Udah bebas murni. Amar dari putusan kemarin bebas murni. Lalu Bang. Ya, jadi dari putusan kemarin bebas murni. Kalau memang sudah putus, jadi per tanggal berapa nanti memang udah tahu tanggal bebasnya. Sudah putus tanpa ada syarat apapun, jadi udah bebas murni Amar. Gitu. Kondisinya dari Amar sendiri saat ini seperti apa Bang? Apakah masih ketergantungan atau seperti apa Bang? Sekarang di mana? Ya, sekarang kan posisi Amar ditahan di lapas ya, di lapas. Jadi kalau ketergantungan insya Allah Amar sudah enggak, karena dia udah jalanin rehab 3,5 bulan di BNN. Ya, mudah-mudahan insya Allah dia bisa pegang, dia bisa konsekuen, bisa terus lurus lah, tidak memakai barang-barang narkoba seperti yang pernah dilakukan kemarin. Apa aja yang didapat berbicara? Yang pasti pelajaran, yang didapat pelajaran bahwasanya apa yang telah dia lakukan itu salah, dan mudah-mudahan dia sudah insaf, insya Allah tidak akan mengulang lagi. Bang, terkait dengan kabar burung Bang, izin konfirmasi Bang sebagai kuasa hukum, apa benar Bang kabar dari sang istri ingin pisah dengan Amar Bang terkait dengan tersangkanya kasus ini Bang? Sampai dengan hari ini saya tekankan sekali lagi, tidak ada Ibel mengatakan seperti itu, tidak ada. Jadi sampai dengan hari ini Ibel terus kontak saya untuk mengetahui, sama seperti kalian semua, Ibel pengen tahu kapan Amar bebas. Jadi memang dia juga menunggu lah kapan Amar bebas. Terus dia inform sama saya, terus dia menanyakan kabar tentang kebebasan Amar. Jadi informasi mengenai adanya desas-desus masalah dia ingin cerai atau apa, insya Allah nggak benar lah. Bang, di hari kebebasan Amar apakah Ibel akan jemput langsung Bang? Diulang. Apakah Ibel akan jemput Akan Amar jemput langsung nggak Ibel nantinya? Saya belum bisa mastiin, cuman kemungkinan Adit sama Bapak yang akan jemput kalau memang Bapak kondisi kesehatannya baik. Bang, saat dia memakai narkoba, adakah permintaan atau perjanjian gitu dari Amar ke Ibel sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi? Yang serupa. Untuk itu saya belum bisa bicara, cuman pasti Ibel pengen Amar berjanji seperti itu, udah pasti ya. Udah pasti, dan saya rasa wajar untuk Ibel meminta seperti itu.
persiapan apa mungkin yang dilakukan dari Bang Amar sendiri mungkin menjelang kebebasannya ada nggak sih? Yang pasti Amar semalam email telepon sama saya dan dia menjelaskan bahwasanya Amar grogi untuk nunggu jadwal kebebasan dia. Beberapa hari yang lalu setelah putusan juga Amar bilang, Bang, saya grogi lah, mau keluar ini grogi untuk apa ya, ngadepin keluarga, ngadepin rekan kerjanya dia bilang dia grogi, cuman insya Allah nggak ada masalah lah. Apa yang membuat dia grogi Bang? Apa dia jual negasi bersama atau seperti apa Bang? Yang sudah mengakui hal itu suatu kesalahan. Cuman yang dimaksud dengan dia grogi ini ya gimana ya, dia udah 6 bulan tidak bersosialisasi dengan masyarakat, dengan rekan kerjanya, dengan keluarga. Mungkin dia grogi, malu atau apa, mungkin seperti itu yang lebih tepat ya. Bang, nanti akan tetap mau bicara Bang Untuk kebebasannya. siapa saya maksudnya? Abang dan Amar. Setelah bebas. Ya. Ya insya Allah kita akan mungkin nanti tanggal kita kasih, begitu ada tanggal kita kasih. Pelaku penyebar video asusila mirip Rebecca Klopper sudah ditangkap. Pengacara Rebecca Klopper, Sandi Arifin, beberkan perkembangan kasus video asusila berdurasi 47 detik yang mirip kliennya. Menurut Sandi Arifin, kasus video asusila 47 detik yang mirip Rebecca Klopper telah menemukan titik terang. Sandi Arifin mengatakan bahwa pelaku penyebar video tersebut yang menyeret nama Rebecca telah ditangkap polisi. Hal itu diketahui Sandi setelah dirinya menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Namun, Sandi Arifin tak bisa menjelaskan secara detail terkait pelaku penyebar video asusila yang sudah diamankan itu. Ia akan mengonfirmasikan lebih lanjut setelah pihak penyidik telah mengumumkan informasi terkait di hadapan publik. Terus habis itu juga mau nonjok muka Bayu. Setelah itu juga kena dorong perut Bayu. Padahal perut Bayu ini kan kemarin juga habis operasi tadi juga Bayu ya, Islambar ya. Ya, jadi sampai Bayu ke rumah sakit juga, visum juga, dan kita semua lengkap. Maka dari itu kita laporkan saudari PM. Ada juga perkataan saudari PM yang sudah menurut saya karena saya juga istilahnya ini kaum saya, ini perempuan kaum saya yang harus saya bela, dan mungkin pihak sana juga perempuan, harusnya janganlah ngomong kasar seperti itu dan itu semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Ada ngomongin Mbak Ayu, ngomongannya juga kasar, ada ngatain Mbak Ayu L ya, huruf depan L. Itu kan juga nggak elok sebagai perempuan seperti itu. Harusnya apapun masalahnya kan bisa dibicarakan baik-baik, apalagi ini sama-sama perempuan kan. Di sini saya selaku kuasa hukum Mbak Ayu dan selaku saya juga istilahnya saya perempuan, saya turut prihatin juga. Dengan berita adanya pelaku yang sudah diamankan, tadi saya sudah mengkonfirmasi ke pihak penyidik bahwa memang benar sudah ada pelaku yang diamankan, dan kami berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Mabes Polri. Tapi karena memang saya tidak ada kapasitas itu untuk menyampaikan lebih lanjut pelakunya itu siapa dan proses berikutnya seperti apa, nanti dalam waktu dekat pihak kepolisian insya Allah akan melakukan rilis. Nanti kami akan diberitahu dan kami juga akan diinformasikan, juga termasuk kepada klien kami untuk menunggu rilis dari pihak BPK. Bang, penangkapannya itu terjadi kapan Bang? Kalau dari bocoran penyidik? Yang pasti saya baru tahu dari sekarang, tapi untuk lebih detailnya, lebih lanjutnya saya tidak
bisa menyampaikan di sini agar pihak kepolisian yang akan menyampaikan melalui rilis yang akan disampaikan kepada kami. Bang, orang Bang ditangkap. Berapa Bang yang ditangkap? Nanti silakan nanti. Cowok, cewek Bang? Pelakunya orang dekat atau gimana? Saya nggak boleh memberikan informasi lebih banyak. Ini yang pasti memang tidak benar ada yang diamankan. Tapi untuk lebih lanjut nanti pihak juga akan menyampaikan melalui rilis. Cowok, cewek Bang? Kabar burungnya bahwa itu adalah mantan dari Republik sendiri Bang pelakunya. Benar nggak sih Bang? Ya, nanti lebih jelas lagi aja dari Barreskrim yang menyampaikan. Cowok, cewek Bang? Yang menyebarkan itu ditangkap cowok, cewek Bang? Nanti lah mungkin dalam waktu dekat akan ada rilis. Insya Allah. BK sendiri setelah mendengar kabar Ya yang pasti pertama mengucapkan terima kasih kepada pihak polisi yang melanjutkan laporannya yang cepat dan juga sampai sejauh ini dari saksi dan polisi sudah dilengkapi. Tadi beliau menyampaikan terima kasih. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita menghadapkan dari pihak Barreskrim. Bang, terkait dilaporkannya Rebecca di Polda itu gimana Bang? Terkait laporan, kebetulan saya ditunjuk di sini sebagai kuasa untuk melaporkan. Jadi untuk Yang Rebecca dilaporkan? Polda Metro, saya belum ada kapasitas untuk berbicara, kecuali saya sudah ada surat. Oh gitu, tapi Rebecca tahu adanya laporan itu Bang? Saya baru dapat informasi tadi, Ah. karena baca di berita, tapi saya belum berbicara lebih dalam dan lebih lanjut kepada klien kami. Oke? Terkait kondisi Becca sendiri gimana? Jadi kan saya alhamdulillah tadi juga menyampaikan salam buat teman-teman tidak bisa hadir, tapi yang pasti dengan adanya berita tersebut beliau menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian. Terkait Rebecca masih konsultasi kesehatan mental gimana Bang? Kenapa? Rebecca konsultasi kesehatan mental masih dijalani atau seperti apa? Tadi belum ngobrol ke situ sih, jadi saya lebih fokus untuk mengonfirmasi berita yang kemarin beredar. Bang, ada pengakuan apa Bang dari Rebecca sendiri Bang kapan? Belum ketemu, ini di sini baru mau report. Oke. Tapi dia masih trauma nggak Bang? Publik. Bang, sebagai kuasa hukum Abang sendiri sudah menggali belum sih kebenaran mungkin bisa disertakan dari video terkait video yang Alhamdulillah, itu kan nanti fokusnya masih dalam proses penyelidikan lagi dari penyidik seperti yang kami sampaikan bahwa akan ada rilis insya Allah dalam waktu dekat. Kami akan diinformasikan. Belum tahu. Bang, satu lagi Bang, terkait nama DP dalam daftar artis judi online Bang. Sedikit aja Bang. Informasi video atau benar apa tidak, tapi informasinya mungkin itu video yang lama yang pernah kalau nggak salah Mbak Dewi juga sudah pernah dipanggil, tapi saya belum ini ya melihat lagi videonya. Dalam waktu dekat aku ingin ketemu sama Mbak Dewi untuk melihat apakah video itu video baru, apakah video yang lama yang dulu pernah juga kalau nggak salah pernah dilaporkan juga dipanggil dan kita sudah menghadiri panggilan tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada panggilan dari Barreskrim Bang terkait dilaporkannya Mbak DP juga. Sementara belum, karena hari ini juga saya tidak menanyakan video tersebut, tapi yang pasti saya nanti dalam waktu dekat akan ketemu Mbak Dewi untuk melihat. Berita selanjutnya datang dari Dewi Persik yang lagi-lagi diduga terlibat kasus. Nama artis yang terseret promosi aplikasi terlarang bertambah. Kini ada nama pedangdut Dewi Persik. Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dewi Persik menanggapi kabar nama kliennya yang diduga ikut dalam mempromosikan aplikasi tersebut. Dipastikan oleh Sandi Arifin, pihaknya masih harus mendalami terkait video Dewi Persik yang diduga tengah mempromosikan aplikasi tersebut. Sebab Sandi Arifin menduga bahwa video lawas Dewi Persik kembali viral usai kasus promosi aplikasi online menyeret puluhan nama public figure. Sebab sebelumnya Dewi Persik menurut Sandi Arifin sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus serupa.
Kabar selanjutnya datang dari Ayu Aulia yang laporkan GG Francisca atas dugaan penganiayaan. Model Ayu Aulia melaporkan GG Francisca ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 3 Oktober 2023 malam. Ayu Aulia melaporkan GG Francisca atas 2 kasus, yakni dugaan penganiayaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. GG adalah mantan istri pria berinisial H yang belakangan ini dikabarkan dekat dengan Ayu Aulia. Menurut Nuning, Ayu Aulia mengalami dugaan penganiayaan saat kliennya datang ke sebuah tempat makan di kawasan Jakarta Selatan pada Senin 2 Oktober 2023 lalu. Makan itu diungkapkan Nuning, Ayu Aulia menyapa dan tersenyum pada GG. Setelah duduk di kursi, Ayu Aulia dipanggil GG. Ayu Aulia pun mengalami luka di bagian tangan. GG Francisca juga diduga mendorong perut Ayu Aulia yang baru saja selesai menjalani operasi rahim. GG mengaku melakukan tindakan penganiayaan karena cemburu mantan suaminya mendekati Ayu Aulia. Saya juga istilahnya saya perempuan, saya turut prihatin juga dengan kondisi yang dialami Mbak Ayu. Sampai sekarang Mbak Ayu trauma, terus ini tadi juga baju yang dikenakan juga mungkin masih baju tidur gitu kan, karena saya minta untuk sebenarnya untuk bikin laporan juga karena kondisinya juga seperti ini, kasihan. Ayo boleh ketika kejadian kemarin mungkin apakah langsung melakukan visum atau langsung melakukan visum? Jadi hari ini laporannya langsung diterima. Laporan diterima dan sudah visum. Dan jelas sudah visum, juga ada hasil visum. Dan mati dari masa itu. Itu dari masa 351 penganiayaan berat karena istilahnya sampai shock, sampai trauma, sampai nggak bisa bekerja. Ini kan sudah sangat merugikan. Sudah sangat merugikan Mbak Ayu. Mbak Ayu ini kan tidak bekerja. Istilahnya itu bukan pengangguran. Dan keadaannya seperti ini kan rugi Mbak Ayu, tidak bisa bekerja, mengalami trauma psikis, banyak kerugian di materialnya. Mungkin boleh diceritain ulang mungkin ya, Iya. kalau sebelumnya terjadi masalah apa sih sampai kejadian ini? Jadi masalah ini sebenarnya kan Mbak Ayu ini yang disampaikan saudari DF, Mbak Ayu katanya ada dekat dengan mantan, saya bilang mantan ya, bukan suami loh ya, mantan suami. Tapi kan itu kan apa ya, asas praduga tak bersalah masih patut diduga, kan belum terbukti. Kalau memang ini buktikan dong, silahkan dibuktikan, tunjukkan buktinya, baru ngomong yang baik, bukan terus nganiaya. Ini perempuan loh, mau jadi preman-premanan kan gitu. Ini perempuan, sama-sama perempuan, harusnya kan bisa bicara dari hati ke hati, tanya. Nah, kalau rank tinju oke, anggap rank tinju itu kan olahraga, oke, kayak kemarin siapa? Pamela sama Dinar Kandi. Nah, oke, seperti itu nggak ada masalah. Ini bukan, istilahnya bukan rank tinju, bukan untuk olahraga, tapi benar-benar Mbak Ayu ini dianiaya. Dari mulai 700 sampai 1 kaki semua ada buktinya, dan hasil visum sudah jelas. Memang ada, makanya laporan kita diterima hari ini. Rambutnya diapain? Boleh kasih tahu? Rambutnya diapain? Tanya wartawan dong, kan ada wartawan di sana. Kenapa di wartawan juga cuma gitu aja? Dijambak, jadi dijambak. Tapi aku juga sudah memberi nama saksi beberapa wartawan yang lain. Banyak saksi yang lihat di sana, juga ada media, terus ada pegawai-pegawai. Kabar selanjutnya datang dari Jemimah yang menceritakan tentang rilis single ketiganya. Penyanyi Jemimah Cita merilis single ketiga berjudul Debu. Jemimah Cita lega sekaligus senang bisa merilis single debu yang liriknya ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya. Saat merilis single pertama berjudul Separuh, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2021 ini sudah menulis sendiri lirik lagunya. Ketika menuliskan lagu Debu, Jemimah sempat galau. Dalam proses produksi, Jemimah juga merasa tak mudah, di mana ada banyak kata dalam lirik yang diubahnya. Oleh karena itu, Jemimah menganggap lagu Debu yang baru dirilis sebagai karya yang personal untuk dirinya sendiri. Jemimah Cita itu nama asli. Oke.
Lanjutin. Asli. Aku setelah idol ngapain ya aku ya? Ya pasti bermusik sih. Tetap ya, tetap nyanyi ya. Dan aku waktu itu masih menyelesaikan studi aku. Oke. Jadi emang sambil skripsian, sambil kerja, jadi ya lumayan hektik sih sampai akhirnya bisa selesai studinya baru mulai lumayan los. Jadi kemarin sempat sambil ini ya, sambil di atas panggung spektakuler itu sambil kuliah itu ya. Sambil lomba juga malah. Sambil lomba. Iya. Lomba di luar. Lomba ada international multing competition. Jadi aku ikut multing competition di Korea Selatan waktu itu. Itu bersamaan. Bersamaan. Dengan idol. Iya. Luar biasa loh. Gak tidur. Itu saat idol itu maksudnya bisa keluar sebentar dari karantina untuk terbang ke Korea. Enggak, jadi waktu itu kan lagi pandemi, jadi emang virtual. Lombanya emang harusnya sih nggak virtual, tapi karena kena pandemi mau nggak mau virtual. Dan ya udah di karantina aja. Karena virtual aku ya Jemima ya, jadi diizinkan ya. Mungkin kalau bukan diizinkan sih, karena juga sebenarnya idol tidak mengharuskan kita untuk tidak melakukan apa-apa, dalam artian kan itu untuk pendidikan. Kalau pendidikan idol tuh dukung. Jadi apapun yang terjadi pendidikan nomor satu sih, jadi nggak masalah. Makanya diizinkan, maksudnya diperbolehkan ya saat itu ya. Jadi dan kebetulan ya aku paling sering megang laptop dibanding teman-teman lain jadinya, karena aku sambil lomba sambil skripsian juga barengan, dan ya jadi mau nggak mau nggak bisa lepas dari laptop. Jadi di idol itu posisinya udah skripsi, tugas akhir berarti. Udah lagi bab 1, kita bab 2 udah. Bisa kebelah gitu ya jadi ya. Iya, aku lagi jadi amuba waktu itu kebetulan. Sekarang udah manusia lagi. Jadi satunya di panggung, satunya di kampus gitu ya ceritanya. Tapi kebetulan juga pas virtual juga ya kuliahnya. Lagi pandemi. Jadi pandemi semuanya virtual. Jadi beruntungnya Jemima di situ ya. Ada pandemi itu di situ ya. Iya, beruntungnya mungkin jadi semuanya bisa dikerjain sekaligus. Betul sih, kalau enggak. Tapi bisa ya, Jemima memanfaatkan itu gitu. Iya, sebenarnya. Satunya harus fokus nyiapin lagu, latihan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Selamat sore dan sampai jumpa.